makanan. Jadi sebelum memulai pelajaran ini, kita mulai melalui dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dipimpin oleh tiga. Ya, berdoa pada Jadi sekarang Ibu mau menjelaskan tentang apa itu rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan merupakan proses makan yang dimakan pada serangkai organisme dalam urutan tertentu. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan suatu energi untuk hidup. Jadi makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang rantai makanan secara lengkap. Jadi berikutnya, apa itu rantai makanan? Jadi rantai makanan itu adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Nah, terus setiap makhluk hidup membutuhkan makanan hidup. Contoh sederhananya apa? Nah, contoh sederhananya itu rumput terus dimakan belalang. Belalang dimakan katak dimakan ular. Nah, terakhirnya dijadikan jamur. Berikutnya, produsen pabrik makanan alami. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Yang berikutnya itu, kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Terus proses pembuatan makanan yang disebut itu fotosintesis. Yang berikutnya, konsumen. Konsumen itu ialah si pemakan. Jadi makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri terjadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu konsumen, yaitu tingkat herbivora. Yaitu herbivora itu pemakan tumbuhan. Terus kalau konsumen tingkat 2 itu namanya karnivora, pemakan daging. Terus yang ketiga konsumen tingkat 3 yaitu omnivora. Omnivora itu apa? Pemakan apa? Makan segala. Makan segalanya. Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, bahkan ada yang bisa makan kedua-duanya. Terus berikutnya penguraian, yaitu tukang bersih alam. Makhluk hidup yang bisa menguraikan dan sisa-sisa makhluk hidup yang mati, contohnya
paus. Fitoplankton itu adalah tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton. Zooplankton itu kemudian dimakan ikan kecil yang seterusnya dan seterusnya. Terus berikutnya ini menjaga keseimbangan. Dan berikut menjaga keseimbangan alam. Setiap makhluk hidup saling bergantung. Jika satu bagian terganggu seluruh rangkaian, maka akan berpengaruh. Semua makhluk hidup di alam saling berhubungan. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantaian makanan akan tergantung pada tumbuhan juga. Yang berikutnya kesimpulan. Rantaian makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Dan setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantaian makanan. Kita harus menjaga keseimbangan. Yuk. Jadi sebelum mulai pelajaran, Bu Upin mau mengabsenkan dulu. Hafiz hadir, Bu. Kibra hadir. Ferdin hadir. Nah, semuanya udah hadir ya. Jadi tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang rantai makanan. Ada yang tahu tentang apa? Ada yang tahu pengertian rantai makanan? Yang tadi Bu udah dijelaskan. Apa? Terus makan dimakan, terus pulang dimakan, nah dimakan ulang. Terus dari penjelasan untuk rantai makanannya itu merupakan proses makan dan dimakan. Jadi pada serangkaian organisme itu dengan urutan tertentu. Jadi contoh rantai makanan yang salah ya. Rumput dimakan belalang dimakan, atak dimakan, terus ular dimakan, ini contoh rantai makanan di sawah. Dari rumput dimakan, terus rantai makanan di sawah. Rumput dimakan, terus jamur atau bakteri. Yang berikutnya ini kita masuk di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi yang pertama ini untuk pekerjaan kelompok. Ini untuk kalian bertiga kerjaan kelompok. Apa sih? Ya. Aku dah yang aku dah dalam gambar. Dia aku dah yang aku dah dalam gambar.
besar itu ruko, terus kursi yang satunya tikus, kursi yang keduanya Pantau aja. yang besar ini saya Beli. Mau diingin. Sekarang kita berlanjut dengan kerja individu ya. Kerja individu. Waktunya 5 menit ya. Waktunya cukup 3 menit. Kalau kita tidak kepala dari 3 menit ya. Mana langsung disilangin aja nah gitu. Silangin. Waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit ya. Mulai dari.